Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Pangeran Raihan. Saya dari Universitas Dian Nusantara dan jurusan Ilmu Komunikasi dan NIM saya 211211309. Oke, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang migrasi TV analog menjadi TV digital. Oke, di sini langsung saja. Teknologi mengalami evolusi sejak bertahun-tahun lalu. Dimulai dari teknologi sesederhana dan kemudian berkembang menjadi lebih canggih. Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan kebutuhan manusia, dalam perspektif sosiologi, komunikasi itu merupakan proses mentransmisikan atau mewariskan fakta-fakta, keyakinan, sikap, reaksi, dan emosional seperti perasaan gembira, marah, sedih, kagum, dan haru, ataupun berbagai kesadaran perasaan gembira, marah, sedih, kagum, dan haru, dan sejenisnya, ataupun berbagai kesadaran umat manusia dari generasi yang sama maupun generasi yang berbeda. Oke, kita masuk ke televisi, dan ini pertama kali televisi didirikan oleh Bird pada tahun 1923. Dia mendirikan televisi ini pada ruangan laboratoriumnya dan dia bereksperimen untuk pembuatan televisi. Perkembangan ini disesuaikan dengan kebutuhan manusia, mengingat tujuan awal menghadiri teknologi adalah untuk menghadirkan kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitas. Salah satu perkembangan teknologi yang tertara adalah pada produk penampil tayangan hiburan atau lebih dikenal sebagai televisi. Sebagai informasi, dalam perjalanan TV terdapat dua sosok yang dianggap paling berpengaruh, yaitu John Logie Bird dan Philo Farnsworth. Bird, insinyur asal Skotlandia, dianggap sebagai orang yang pertama kali mampu menayangkan gambar bergerak di televisi. Penemuan televisi bukan hanya dilakukan oleh satu orang, melainkan banyak beberapa tokoh yang berpengaruh dalam bekerja keras dan untuk menyempurnakan televisi ini. Setiap tahunnya, teknologi televisi terus berkembang sejak pertama dibuat hingga teknologi saat ini. Kualitas gambar dari tayangan televisi zaman dahulu tentu sangat berbeda dengan sekarang. Dan tentunya di zaman dahulu memang untuk gambarnya itu masih hitam putih, dan sekarang ya udah lebih better sih. Maksudnya udah lebih berwarna karena itu perkembangan zaman lah. Oke. Suntik mati siaran analog tahap pertama ini dilakukan di 116 kota atau kabupaten di wilayah Indonesia. Tahap pertama ini, jumlah wilayah yang akan terdampak migrasi TV analog ke digital adalah yang paling banyak. Siaran TV digital memiliki keunggulan dibanding siaran analog. Siaran digital dapat menampilkan gambar yang lebih jernih, seperti TV-TV pada zaman sekarang, yaitu misalnya di produk Samsung, LG, atau Sharp. Dia mengeluarkan gambar atau kualitas yang sudah HD tentunya, dan itu udah 4K. Oke. Siaran digital pada penampilan gambar yang lebih jernih itu lebih menguntungkan, dan juga pemerintah sendiri memiliki alasan dalam melakukan pemberhentian pada TV analog untuk kemudian beralih ke siaran digital. Oke. Dan di sini alasan pemerintah memberhentikan TV analog menjadi digital, yang pertama kita bisa melihat di sini masyarakat tidak dikenakan biaya langganan. Pergantian TV analog ke siaran TV digital ini sama-sama tidak dikenakan tagihan. Sama halnya seperti TV analog, TV digital pun tidak dikenakan biaya atau bisa ditonton secara gratis oleh seluruh masyarakat di Indonesia maupun di mancanegara lainnya. Oke. Dan yang kedua, alasan kedua, penyediaan audio visual yang berkualitas lebih baik. Seperti diketahui, siaran TV analog cenderung tidak bisa stabil dan kerap dihampiri gangguan terutama dalam visual maupun audio. Dalam TV analog, para penonton kerap mendapatkan tayangan bersemut atau kualitas audio yang kurang jernih.
Misalnya lagi hujan, itu TV audio, TV analog pasti akan lebih banyak mengalami gangguan sih, seperti ya halnya misalnya ada gambar bersemut atau ya gambar kurang bagus lah karena pengaruh dari cuaca. Oke, hal tersebut tidak akan terjadi ketika masyarakat beralih ke siaran TV digital. Sebab dalam TV digital ini, masyarakat akan mendapatkan kualitas gambar yang lebih bersih dan audio yang lebih jernih. Oke, untuk alasan yang ketiga, membuka peluang koneksi internet di Indonesia melaju pesat. Adanya imigrasi dari TV analog ke TV digital ini secara tidak langsung akan membuka peluang cepatnya koneksi internet di seluruh Indonesia. Hal ini terjadi karena frekuensi yang selama ini ada dalam TV analog yaitu sebesar 700 MHz jika sudah dialihkan ke TV digital dapat dimanfaatkan untuk menyajikan jaringan yang lebih bagus, seperti di 5G maksudnya gitu. Oke, jadi itu beberapa alasan pemerintah mengganti TV analog menjadi TV digital karena agar kualitas gambar dan audio itu lebih baik dan lebih jernih. Mungkin untuk kedepannya semua dengan adanya digital, teknologi digital ini semua bakal berguna dengan baik dan lebih positif untuk kedepannya. Dan untuk hal-hal negatif ya tentu tidak disarankan untuk dianjurkan untuk tidak mengikuti sih. Oke, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada menjelaskan sebuah presentasi dari materi perpindahan TV analog menjadi TV digital. Saya Muhammad Pangeran Rehan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan dan bahasa yang tutur kata yang berantakan ini. Terima kasih atas waktunya dan selamat siang.